Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Raditya Parlina yang akan membahas tentang video pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bab 2, yaitu struktur atom dan tabel periodik dengan materi pokok, penentuan letak unsur, golongan dan periode suatu atom pada tabel periodik. Sebelum menyimak video ini lebih jauh, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Hal yang perlu dipersiapkan pada pembelajaran dari kali ini yaitu SPU. Karena sesuai dengan judulnya tadi, yaitu kita akan membahas letak suatu atom dalam tabel periodik. Kalau misalkan kita melihat unsur dalam suatu tabel periodik, kita tinggal membacanya saja. Tapi kalau misalkan di dalam soal kita tidak boleh melihat SPU, tapi kita harus melakukan perhitungan sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Oke, lebih lanjutnya kalian bisa menyimak slide PPT yang ada di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kalian bisa menyimak slide PPT yang ada di samping, yaitu KD 3.3 menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik dengan materi pokok, penentuan letak unsur, yaitu golongan dan periode dalam tabel periodik. Selanjutnya yaitu tentang cara menentukan golongan dan periode suatu atom dalam konfigurasi terbagi menjadi dua, yaitu konfigurasi elektron dengan model atom Bohr dan konfigurasi elektron dengan model mekanika kuantum. Jadi perbedaan kedua itu seperti apa? Yuk kita simak di slide ya selanjutnya ini. Bagaimana cara menentukan golongan dan periode suatu atom dari konfigurasi elektron? Bisa disimak di situ. Fungsi dari konfigurasi elektron itu digunakan sebagai cara untuk mengetahui jumlah elektron pada setiap kulit atom. Nah, selain itu, konfigurasi elektron itu dapat memberikan informasi letak, golongan, dan periode suatu atom. Jadi, dasar konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ternyata masih digunakan untuk materi pokok di selanjutnya. Salah satunya yaitu menentukan letak unsur dalam suatu tabel periodik. Nah, kemudian bisa disimak lagi perbedaan antara elektron model atom Bohr dan mekanika kuantum itu seperti apa, bisa dilihat gambarnya di situ. Nah, misalkan kulit yang pertama itu diisi oleh 2 elektron. Selanjutnya kulit yang kedua biasanya itu diisi oleh 8 elektron, itu menggunakan konfigurasi elektron istimewa, yaitu yang biasanya itu digunakan untuk golongan-golongan A saja. Nah, misalkan di situ contohnya adalah unsur B, boron dengan nomor atom 5, ya. Jadi kulit yang pertama itu 2, supaya 5 maka sisanya berapa? Adalah 3. Nah, ternyata elektron valensinya yaitu 3. 3 tersebut adalah menunjukkan golongannya. Jadi golongan 3 sementara kalau misalkan menggunakan mekanika kuantum yaitu menggunakan seperti subkulit ya, dimulai dari 1s2 kemudian 2s2 kurang 1 maka 2p1. Nah, sama sebenarnya di situ kan kalau subkulit menggunakan subkulit S dan P. Jadi kalau misalkan dia berakhiran P itu adalah golongan A. Sebenarnya sama. Kulit nomor 2 diisi berapa elektron? 2 tambah 1, 3. Kulit yang pertama diisi berapa elektron? 2. Jadi 2 dan 3. Nah, jadi B itu adalah golongan 3A, sementara
periode berapa? Periode 2 karena di situ terdapat 2 kulit. Kemudian, mengenal periode dan golongan dalam sistem periodik unsur atau tabel periodik. Tadi kita sudah mengatakan sering ya golongan dan periode. Nah, kalau misalkan di dalam SPU itu apa perbedaannya? Jadi kalau misalkan periode lajur horizontal pada tabel sistem periodik. Jadi kalau misalkan melihat di sini SPU, periode itu di mana? Yaitu yang horizontal. Ini periode 1, periode 2, periode 3 sampai periode 7. Lajunya itu horizontal. Kemudian lajur vertikal pada sistem periodik unsur. Vertikal itu berarti dari atas ke bawah. Misalkan di sini 1A, kemudian 2A, kemudian di sini golongan B, kemudian 3A sampai 8A. Nah, ini adalah jenis-jenis golongan. Ya, jadi harus bisa membedakan antara golongan sama periode. Kemudian ini ada tabel periodik, sebenarnya hampir sama dengan ini yang saya bawa. Di sini ada golongan A dan golongan B serta periode 1 sampai periode 7. Selanjutnya yaitu cara menentukan golongan dan periode suatu unsur dari konfigurasi elektron model Bohr. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan di awal, perbedaannya cuma sekilas, tapi di sini kita lebih rinci lagi dengan unsur yang lain. Di sini itu unsurnya Li, litium dengan nomor atom 3. Diminta untuk menentukan letak golongan dan periodenya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan model atom Bohr, yaitu kita menggunakan kulit. Kulit yang pertama yaitu pasti 2. Sisanya berapa? Supaya sama dengan 3. Oh, berarti sisanya 1. Berarti 2, 1. Nah, 1 itu menunjukkan golongan. Berarti golongan 1A, sementara periodenya ada berapa kulit? 2. Namun kalau misalkan di model atom Bohr ini itu hanya berlaku pada golongan A saja. Untuk golongan B itu tidak bisa menggunakan model seperti ini. Seperti itu. Cara menentukan golongan dan periode suatu unsur dari konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Kalau yang tadi adalah model atom Bohr, maka sekarang yaitu menggunakan mekanika kuantum. Cara menentukan letak golongan dan periode suatu atom dengan model mekanika kuantum itu lebih memiliki hasil yang baik. Kemudian, hasil yang diperoleh dapat menentukan letak golongan, baik untuk golongan A atau maupun B, beserta letak periodenya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk model atom Bohr itu hanya berlaku untuk golongan A saja. Tapi kalau misalkan menggunakan mekanika kuantum, dia itu bisa digunakan untuk menentukan baik A maupun B. Untuk contoh soalnya kita lihat. Nah, di sini ada cara menentukan golongan dan periode suatu unsur dari konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan mekanika kuantum yaitu menggunakan subkulit. Kita masih ingat di pertemuan sebelumnya bahwa subkulit itu terbagi menjadi berapa? 4, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Di mana kita simak yang pertama di situ. Jika konfigurasi elektronnya itu berakhiran subkulit S atau P, maka unsur tersebut berada di golongan A. Ya. Pokoknya kalau misalkan kalian dalam menentukan konfigurasi elektron kok berakhiran subkulit S dan P, berarti dia termasuknya golongan A. Nah, golongan A itu kan ada 1A sampai 8A. Terus perbedaannya di mana? Bisa disimak di PPT lagi. Kalau S itu maksimal 2 elektron. Jadi kemudian ada yang 1, ada yang 2. Jadi kalau misalkan dia berakhiran 1 elektron, maka dia golongan 1A. Kalau misalkan dia berakhir di S2, elektronnya 2, maka dia di golongan 2A.
Jadi untuk S itu kalau nggak 1A ya 2A. Kemudian yang 3A sampai 8A yaitu yang berakhiran subkulit P. Namun kalau misalkan di subkulit P itu harus dijumlahkan subkulit S yang ada di depannya, tidak bisa P saja. Misalkan P itu depannya pasti S2, berarti 2 tambah 1. P itu kan ada 6, ada P1 sampai P6. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3, berarti 3A. S2 plus P2 4A, S2 plus P3 5, kemudian S2 sama P4 6, kemudian S2 sama P5 7, dan yang terakhir S2 3P 6 yaitu 8A. Jadi lebih mudah ya. Kalau P itu harus dijumlahkan dengan subkulit S yang ada di depannya, elektronnya, tidak boleh P saja. Kemudian kalau golongan B, nah bisa disimak lagi di situ. Jika konfigurasi elektron itu berakhiran subkulit D, maka dia adalah golongan B. Sama sebenarnya dengan subkulit P. Kalau kita ingin menentukan golongan dari golongan B, kan karena dia itu berakhiran subkulit D, harus dijumlahkan dengan subkulit S yang ada di depannya juga. Yaitu misalkan S2 3D1 jumlahnya berapa? 3, berarti 3B. 2 tambah D2 4, berarti 4B. S2 D3 5, berarti 5B. S2 D4 6, berarti 6B. S2 D5 7, berarti 7B. Nah, di sini kalau misalkan S2 dengan D6, S2 dengan D7, S2 dengan D8, jumlahnya kan 8, 9, sama 10. Dia itu masuknya di 8B. Kalian bisa simak itu di SPU. Nah, di sini tuh kan ada 3 golongan. Nah, kok 3 golongan, 3 kolom maksudnya. 3 kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini dia itu masuknya di 8B. Maksudnya itu hampir sama seperti itu. Berarti jumlahnya itu 8, 9, 10. Jadi ada 3 kolom yang dia masuknya di 8B. Kemudian yang 1B sama 2B itu berapa jumlahnya? Kan maksimal D10, kan masih ada D9 sama D10. Kalau misalkan S-nya 2, D-nya 9 itu jumlahnya 11, 1B. Sementara kalau misalkan D10, 2 tambah 10, 12, dia masuknya di 2B. Selanjutnya, jika konfigurasi elektron berakhiran subkulit F, maka unsur berada pada lantanida sama aktinida. Jadi lantanida sama aktinida itu masuknya di golongan B. Namun lantanida itu di sini itu terdiri dari beberapa unsur yang ada di bawah seperti ini, dan aktinida juga. Ini dari anggota dari aktinida. Gitu. Dia berakhiran subkulit F. Kemudian selanjutnya ada cara menentukan periode. Kalau misalkan tadi itu sudah golongan, maka untuk menentukan periode bagaimana? Yaitu dari suatu konfigurasi elektron dengan melihat nomor kulit yang menempel pada subkulit S yang paling akhir atau luar. Kita lihat kalau misalkan di bilangan kuantum itu adalah N-nya. Bilangan kuantum utamanya yang menempel pada subkulit S paling akhir atau paling luar. Misalkan di situ di slide PPT contohnya adalah unsur magnesium dengan nomor atom 12. Nah, cara menentukannya yaitu langkah pertama itu menentukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S2. Nah, kita lihat S yang paling akhir yaitu nomor kulitnya berapa? Yaitu 3. Oh, berarti periodenya periode 3. Mudah kan? Kemudian ada contoh soal. Nah, untuk mendalam dari penentuan letak unsur. Contoh soal golongan dan periode unsur dari konfigurasi elektron model mekanika kuantum.
Nah, di situ ada tentukan letak unsur baik golongan dan periode pada Mn mangan dengan nomor atom 25. Kalau misalkan kita lihat SPU ya, lihat SPU kan mudah. Mn kira-kira di mana ya? Di sini. Oh, ternyata Mn itu kalau misalkan kita telusuri dari atas dia golongan 7B. 7B kemudian periode sini 1 2 3 4 7B periode 4. Nomor atomnya 25. Kita cek kalau misalkan kita menggunakan perhitungan apakah sesuai dengan apa yang ada di SPU. Kita simak yaitu yang ada di PPT Mn25, maka dijabarkan berdasarkan konfigurasi elektron subpulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Oh, ternyata dia berakhiran subpulit D, maka dia golongan B ya, intinya golongan B terlebih dahulu. Golongan B berapa? Ternyata S itu harus dijumlahkan juga, S2 plus D-nya 5, 2 tambah 5 sama dengan 7. Tambah 7 jadi 7B. Kemudian untuk menentukan periodenya, kita lihat subkulit S yang paling akhir. Nomor kulitnya berapa? Oh, 4. Berarti dia golongan 7B periode 4. Tadi saya bilang kalau Mn itu dari golongan 7B sama periodenya 4. Nah, berarti cocok kan? Mudah ya. Jadi seperti itu untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik baik itu golongan maupun periode. Langkah awal itu harus tahu menjabarkan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, kemudian ada cara-cara langkah seperti itu tadi. Kalau golongan A itu berakhiran subkulit S dan P, kalau misalkan golongan B itu berakhiran subkulit D. Nah, akhirnya sudah saya sampaikan berkaitan dengan materi pokok pada kesempatan ini, yaitu penentuan letak unsur baik itu golongan maupun periode suatu atom dalam tabel periodik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.